Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun pertama-tama yang terhormat Bapak Imam Yuwono dan Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi, serta teman-teman dari program studi pendidikan fisika dan dari pendidikan kimia yang berhadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2, atas nama saya sendiri Trais Pakadaluhur, kemudian 3 rekan saya Nur Azizatul Ulia, Nanda Anadia, dan Siti Rositasari. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun sebelum itu, marilah kita menyimak video berikut sebagai pengantar materi yang akan kami jelaskan. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Nah, dari video tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin dan mau belajar ataupun mengenyam pendidikan seperti anak-anak normal pada umumnya. Namun, menurut Effendi tahun 2018 menyebutkan bahwa kebanyakan ataupun hampir semua sekolah formal tidak menerima mereka, dalam hal ini mereka anak-anak berkebutuhan khusus sebagai siswa. Tentunya hal ini dengan alasan tertentu seperti sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi seperti guru ataupun sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melayani mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian terkadang juga letak sekolah yang sangat jauh dengan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut menyebabkan masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, namun dengan pendidikanlah mereka hanya bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu berdasarkan masalah ataupun latar belakang tersebut, maka kami dari kelompok 2 telah mengkaji bentuk-bentuk layanan pendidikan yang bisa diikuti oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, terbagi atas 3 bentuk layanan pendidikan. Yang pertama adalah layanan pendidikan segregasi, kemudian layanan pendidikan terintegrasi, dan yang terakhir adalah layanan pendidikan inklusi. Yang pertama, layanan pendidikan segregasi. Layanan pendidikan segregasi itu menurut Mareza tahun 2016 menjelaskan bahwa suatu unit pendidikan yang dibedakan ataupun terpisah dari sekolah ataupun pendidikan formal pada umumnya, baik dari mekanisme, proses, perencanaan hingga tingkat lanjut itu terpisah secara keseluruhan dari sekolah formal. Bentuk dari layanan pendidikan segregasi ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah sekolah luar biasa berasrama, sekolah kunjung atau sekolah jauh, dan yang terakhir yaitu sekolah dasar luar biasa. Nah, yang pertama adalah sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini merupakan suatu jenis sekolah bagi yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus yang terlama ataupun tertua di Indonesia. Pada awalnya berkembang hanya untuk menspesifikasi anak-anak berdasarkan kelainan yang dimilikinya. Misalnya anak-anak tunarungu tidak bisa disatukan dengan anak-anak tunanetra dalam hal proses pembelajaran. Kemudian dalam segi proses pembelajaran ataupun layanan sekolah ini memfasilitasi atau menyediakan berbagai layanan untuk mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua adalah layanan pendidikan jenis untuk sekolah luar biasa berasrama. Jenis sekolah ini tidak jauh berbeda dari sekolah luar biasa juga, tapi ini memiliki asrama, di mana asrama dan sekolahnya berada dalam satu pengelolaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah luar biasa dan sekolah luar biasa berasrama secara konsep tidak jauh berbeda, namun yang membedakannya adalah sekolah luar biasa berasrama memiliki asrama khusus yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Selain layanan pendidikan sekolah luar biasa dan sekolah luar biasa berasrama, ada juga jenis yang ketiga yaitu sekolah jauh atau sekolah kunjung, di mana ini merupakan kebijakan dari pemerintah, di mana ini mewujudkan kebijakan wajib belajar dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tidak semua wilayah ataupun daerah memiliki sekolah luar biasa dan sekolah luar biasa berasrama. Apalagi letak rumah anak berkebutuhan khusus
sangat jauh dari sekolah luar biasa ataupun sekolah luar biasa berasrama tertentu. Nah, hal ini diatasi dengan kebijakan dari pemerintah di mana tetap memfasilitasi mereka yang tidak memiliki sekolah luar biasa atau sekolah luar biasa berasrama di daerah tempat tinggalnya, karena konsep dari sekolah kunjung ini di mana fasilitas dan sarana ataupun guru yang memenuhi kualifikasi akan berkunjung ataupun melakukan sekolah jauh terhadap rumah-rumah yang memiliki kebutuhan khusus baik dalam bentuk kelompok ataupun individu. Jenis layanan pendidikan segregasi selanjutnya adalah sekolah dasar luar biasa. Menurut Casmini, sekolah dasar luar biasa atau SDLB yaitu sekolah pada tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung dalam satu sekolah. Dalam pelaksanaannya, biasanya ruangan disekat-sekat sebagai pemisah sesuai dengan jenis kelainannya. Pendirian SDLB dimaksudkan untuk menuntaskan gerakan wajib belajar pada tingkatan sekolah dasar. Kurikulum yang dipakai di SDLB merupakan kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Adapun fasilitas dan sarana pendidikan segregasi adalah yang pertama, tersedia alat-alat bantu belajar yang dirancang khusus untuk siswa. Yang kedua, jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 8 orang, sehingga guru dapat memberikan layanan individual kepada semua siswa. Yang ketiga, lingkungan sosial ramah karena sebagian besar memiliki pemahaman yang tepat mengenai disabilitas anak. Yang terakhir, lingkungan fisik aksesibel karena pada umumnya dirancang dengan mempertimbangkan masalah mobilitas disability, dan guru juga mendapatkan latihan keterampilan orientasi dan mobilitas baik dari instruktur maupun tutor sesama disability. Kelemahan dan kelebihan layanan pendidikan segregasi. Adapun kelebihan pada pendidikan segregasi menurut Hainuddin, yang pertama adalah ada rasa ketenangan pada anak karena berada di lingkungan yang sama atau senasib. Yang kedua, siswa merasa nyaman di sekolah karena memiliki kondisi yang sama dengan teman-temannya, sehingga akan mudah berkomunikasi antar sesama teman tanpa merasa berbeda atau dikucilkan. Yang ketiga, anak memperoleh layanan pendidikan dengan metode yang khusus yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Keempat, sekolah segregasi sudah disiapkan sejak awal untuk melayani siswa berkebutuhan khusus, sehingga pada proses pembelajaran pun guru sudah menyiapkan rancangan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, dididik oleh tenaga guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Selanjutnya yaitu kelemahan pendidikan segregasi menurut Hainuddin. Yang pertama adalah sosialisasi anak terbatas pada teman yang senasib. Kedua, kemampuan sosial siswa yang bersekolah di sekolah segregasi tidak berkembang secara baik karena anak tidak mengenal lingkungan lain selain teman-temannya dan gurunya di sekolah. Ketiga, sistem sekolah berasrama, anak akan jarang bertemu orang lain yang memiliki banyak karakteristik watak dan keadaan yang berbeda, sehingga akan kurang mengenal dunia sosial yang sebenarnya itu penting untuk bekal di masa depan. Yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan melalui sistem segregasi masih dianggap sebagai penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, layanan pendidikan terintegrasi. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada di sekolah luar biasa, misalnya hanya dalam pelajaran kesenian atau olahraga. Jadi, peserta didik SLB bersama dengan peserta didik reguler berada dalam kelas yang sama. Dalam layanan pendidikan terintegrasi terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas biasa. Kelas biasa dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa, dikutip dari Yuniastuti dan Sudinyana 2019. Dalam bentuk ini, anak berkebutuhan khusus termasuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku belajar di kelas biasa secara penuh menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum sekolah tersebut berlaku. Elizabeth 2012.
kedua itu ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Ini juga dikutip dari Yuni Astuti dan Sudnyana 2019. Kemudian, anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku belajar di kelas biasa menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti bersama dengan anak normal. Elizabeth 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kelas khusus. Sesuai dengan namanya, keberadaan kelas khusus tidak berdiri sendiri sebagaimana halnya sekolah khusus atau SLB, melainkan terletak di sekolah umum atau reguler. Keberadaan kelas khusus tidak bersifat permanen, melainkan didasarkan terdapat atau tidaknya anak-anak yang membutuhkan pembelajaran atau pendidikan khusus di sekolah tersebut. Karena anak berkebutuhan khusus mempunyai cara khusus untuk belajar, maka ada sebagian hal mendasar yang wajib dilakukan oleh seorang guru terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Adapun hal tersebut ialah yang pertama, menghilangkan pemahaman negatif, kedua, upaya monitoring kedudukan. Nah, di sini guru wajib tetap menyadari kalau pelayanan pendidikan yang dicoba merupakan berbeda. Nah, yang ketiga, berefleksi serta mempunyai harapan pada peserta didiknya. Adapun kelemahan serta kelebihan dari kelas khusus ialah kelebihannya yang pertama, anak lebih mendapatkan perlakuan dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya karena anak dikelompokkan relatif homogen. Kedua, potensi anak lebih cepat berkembang karena pembelajarannya menggunakan pendekatan individual atau kelompok kecil. Yang ketiga, secara sosial, anak dapat lebih mudah mengembangkan diri karena berada dalam lingkungan yang normal. Adapun kelemahannya, yang pertama, anak berkebutuhan khusus kadang-kadang masih mendapatkan stigma negatif dari sebagian temannya sehingga dapat mengganggu atau menghambat proses pembelajarannya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi kadang-kadang masih enggan untuk bergaul dengan mereka yang bukan kategori ABK. Yang ketiga, sebagian orang tua kadang-kadang tidak terima bila anaknya dicap sebagai anak berkebutuhan khusus, apalagi kalau dikelompokkan dengan sesama ABK dalam kelas khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk layanan pendidikan inklusi. Apa aja sih layanan pendidikan inklusi itu? Jadi, pendidikan inklusi berarti pembelajaran yang bersifat terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk sekolah dari golongan normal maupun ABK. Bentuk layanan pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Nah, adapun beberapa kelebihan dan kelemahan dari layanan pendidikan inklusi adalah adapun kelebihannya, yang pertama, anak akan memperoleh keadilan layanan pendidikan, tidak dibedakan dari anak normal sehingga secara tidak langsung dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar di sekolah. Kedua, anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan di sekolah tanpa memandang kekurangan yang disandang. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, untuk dapat disebut sebagai sekolah inklusi dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat mengakses kebutuhan individual anak dari normal maupun ABK. Nah, kelemahan yang kedua yaitu untuk dapat disebut sebagai sekolah inklusi yang sebenarnya juga dibutuhkan adalah tenaga pendidik dan tenaga non-pendidik. Contoh tenaga non-pendidik seperti dokter, psikolog, konselor, dan sebagainya. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu meskipun disebut sebagai sekolah inklusi yang secara teoritis bisa menerima semua anak tanpa memandang normal atau tidak normal.